Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ramai Suara, hadir kembali Nanda tentunya di podcast Pojok Pintar. Kali ini spesial juga, kita akan ngomongin pendidikan di masa sekarang ya. Barengan sama Kunanda dan juga Ustadz Ubaidillah, Kepala Sekolah MI Murni Sunan Derajat Lamongan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Nanda. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Alhamdulillah baik, luar biasa. Untuk Sobat Ramai Suara juga yang lagi dengerin, semoga baik selalu deh ya. Kita bakal ngobrolin soal dunia pendidikan di zaman sekarang. Ngobrol-ngobrol juga nih Ustadz ya. Ustadz berapa lama nih sebagai pendidik nih kalau boleh? Kalau sebagai pendidik itu sekitar 15 tahun. 15 tahun ya. Oke, itu bukan waktu yang singkat nih sobat ya. Jadi ya cocok lah kalau kita ngomongin soal dunia pendidikan di zaman sekarang. Karena sekarang ini kan semakin masif juga ya. Teknologi, kemudian juga anak-anak ini gampang banget mau cari informasi apapun di gadget. Aksesnya tuh gampang banget. Nah, mungkin menurut Ustadz Ubed ya terkait dengan dunia pendidikan saat ini, pandangannya seperti apa Ustadz? Kalau pandangan kami pribadi Mbak Nanda terkait dengan tantangan terbesar dunia pendidikan itu dari teknologi. Sebenarnya kan teknologi ini kalau kita ibaratkan sebuah idiom itu kan bisa bermata dua. Ketika tidak digunakan dengan baik, maka dia akan menjadi sesuatu yang menyerang kita sendiri. Tapi sebaliknya ketika teknologi itu digunakan dengan bijak, itu akan mensupport kita baik dari sisi pendidikan atau apapun. Dan ini memang yang kita khawatirkan. Oke, tapi kalau sebagai dari anak-anak sendiri nih Ustadz ya, mungkin anak SD, MI, MTS, SMP atau ya jenjang apapun itu, gimana biar balance? Atau gimana biar mereka itu tahu kalau teknologi ya ada batasnya, kayak nggak semua itu diakses melalui akses handphone. Tetaplah kita butuh yang namanya baca buku, bukan baca sosial media terus. Nah, seperti apa itu Ustadz biar balance-nya? Kerangka kurikulum itu kan dibentuk salah satunya memang kekinian. Artinya apa yang kita butuhkan sesuai dengan kondisi di zaman itu yang harus kita desain dalam sebuah framework kurikulum. Nah, kurikulum yang sekarang itu memang mengantisipasi terkait dengan penggunaan gadget yang masif. Sekali lagi, jadi kita harus menanamkan ke anak-anak ada literasi, ada numerasi. Bagaimana anak-anak ini memiliki jiwa literasi yang baik. Tidak hanya literasi itu sekedar membaca, tapi bagaimana anak itu memiliki pemahaman dan analisis yang kuat. Sehingga ketika anak memiliki analisa yang kuat, dia akan berada di level yang sedikit naik daripada sebelumnya. Biasanya kan kalau dulu tantangan kita kan insya Allah ini generasi 80-90-an. Itu kan kita biasa kan dulu kan hafalan. Iya, betul. Kan. Nah, hafalan itu kan ketika di ranah kognitif itu berada di C1, C2. Pemahaman, pengetahuan itu. Jadi masih di ranah kalau di dunia pendidikan itu ada mods, ada lots, ada HOTS. Nah, C1, C2 itu berada di level lots, low order thinking skill. Nah, kalau kita sudah terbiasa hafalan, misalkan sholat adalah perkara yang sesuatu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Kita hafalan. Ternyata diakui atau tidak, ketika kita besar, maka kita itu susah move on. Misalkan dikatain temannya, dia akan ingat-ingat. Aduh, ini kok teman bla 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 ya. Ketika disakiti teman-teman itu selalu diingat karena memang semenjak kecil kita terbiasa dengan hafalan. Betul. Tapi beda ketika kita sudah membiasakan anak-anak itu dengan pola pikir yang sifatnya analisis, maka dia sudah tidak lagi menjadi generasi yang melo, tapi lebih generasi yang how to do. Misalkan aku harus apa, seperti apa nanti langkah-langkahnya, itu seperti itu. Jadi itu yang kita harus antisipasi. Yang kedua, ketakutan kita di dunia pendidikan dengan masifnya penggunaan gadget, apapun bisa diakses. Saya yakin 5 atau 6 tahun ke depan, televisi itu sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang berharga. Karena anak-anak akan lebih mudah mengakses handphone. Apalagi di handphone semua ada. Mau hiburan yang sifatnya sebentar di TikTok, apa yang tidak ada. Ketika kita klik apapun itu, maka algoritma akan menggiring. Makanya anak-anak kalau sekarang ditanya bagaimana nak gerakan sholat yang betul, mungkin saya nilai mungkin 7-8. Tapi ketika ayo gerakan velocity, saya yakin itu akan 100 nilainya. Dan ini yang harus kita antisipasi, bagaimana anak-anak itu
jangan sampai penggunaan gadget di rumah itu lebih dominan daripada kemampuan anak-anak membaca buku. Karena itu bahaya. Kalau bahasanya itu mengakibatkan brain rot, pembusukan otak, itu yang paling bahaya, Mbak Nanda. Oke, jadi ini sebenarnya kalau ngomongin soal gadget itu banyak banget positifnya ya Ustadz. Tergantung gimana cara ya makainya gitu. Kalau ya tadi sempat di-spill juga velocity, wah ini trending juga nih Ustadznya ya. Tapi ini sebenarnya kalau dari anak-anak yang mungkin Ustadz Ubaid ampuh ya sejauh ini gimana dari update sosial media dan juga perkembangan mungkin baca-baca buku, apakah masih banyak yang suka baca buku atau mungkin juga wah ini ternyata buku udah disisihkan, ada handphone Pak, ada ChatGPT, wah itu semuanya udah ada di situ. Nah, apakah seperti itu atau gimana, Ustaz? Nah, itu bisa kita antisipasi dengan adanya habit di sekolah, di madrasah. Di madrasah kami itu ada kegiatan morning habit yang salah satunya adalah reading. Kegiatan membaca 5-10 menit. Nanti anak menuliskan apa yang dibaca itu di jurnal membaca. Lalu nanti setelah itu anak akan bergantian menceritakan kembali apa yang dia baca. Paling tidak anak-anak itu paham apa yang saya baca. Itu merupakan salah satu langkah tindakan preventif kita agar anak-anak itu tidak ketagihan dalam mengakses media sosial. Karena diakui atau tidak, mengakses media sosial itu mengandung hormon dopamin kalau nggak salah, ketagihan, dan itu bahaya. Dan itu bahayalah. Langkah kita untuk menyelamatkan anak-anak generasi emas, kita tanamkan kebiasaan seperti membaca buku, reading habit, kebiasaan membaca, kemampuan literasi, kemampuan numerasi yang tinggi, sehingga besok ketika besar anak akan memiliki analisis yang kuat. Itu yang kita butuhkan. Oke, jadi tetap ada bacanya di pagi-pagi ya? Pagi. Oh, jam berapa itu, Ustaz? Itu jam 7. Jadi kan setelah sholat duha, anak-anak akan masuk ke kelas masing-masing dan anak-anak akan melakukan reading habit. Morning habit itu diawali dengan baris-baris, masuk ke kelas masing-masing, lalu murojaah, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme. Nah, nanti setelah itu ada review vocabulary, karena ada pembiasaan bahasa di kita. Jadi Senin itu menggunakan bahasa Indonesia, Selasa Rabu menggunakan bahasa Inggris, Kamis itu menggunakan bahasa Arab. Nah, sebagai bentuk biar tidak Jawa hilang Jawane, di hari Jumat kita menggunakan bahasa Jawa. Nah, itu nanti kita drill. Setelah itu, setelah rangkaian semua selesai, ditutup dengan anak-anak akan membaca buku selama 5-10 menit. Itu kegiatan yang kita namakan morning habit, kebiasaan pagi. Itu kalau boleh tahu bukunya bacanya apa, Pak? Buku sekolah atau memang ada buku khusus? Ada klasifikasi. Jadi kelas 1, kelas 2 buku bacaannya apa? Kelas 3, kelas 4 bacaannya apa, 5, 6 apa, kita sesuaikan dengan level kemampuan kognitif mereka. Jadi ada jenis buku yang harus memang dibaca anak-anak. Anak-anak boleh membaca, yang penting itu termasuk jenis buku yang memang masuk dalam jenis yang kita tentukan. Iya. Kualifikasinya itu ditentukan mungkin sebelumnya ada tes dulu atau seperti apa? Mungkin karena umurnya atau ada alasan tertentu kenapa tapi dikualifikasi? Lebih ke alasan psikis. Anak kelas 1-2 itu lebih suka buku-buku yang bercerita, memiliki gambar yang lebih banyak, tulisannya besar-besar, lebih dari sisi psikis, kesiapan anak. Oke, itu berarti 15 menit ya, Ustaz? Total itu kalau dari mulai baris berbaris sampai reading habit itu 15 menit. 15 menit. Jam 7.20 kegiatan jam pertama sudah kita mulai. Wah, luar biasa nih, suka nih kalau kayak gini. Karena memang kalau baca-baca buku nih ya Ustadz ya, sekarang itu agak lumayan susah ya, sulit. Kayak kenapa sih orang di sini lo udah ada semuanya, kenapa harus baca buku? Nah, kemarin juga nih Ustadz dari isu-isu yang beredar juga nih ya, kita ngobrolin juga yang beredar di saat ini, ngomongin soal UTBK atau mungkin ujian deh ya. Ujian. Sekarang itu juga rata-rata orang pakainya ChatGPT gitu. Atau ini nggak boleh dicontoh ya, Sobat Robe Suara ya. Meskipun ChatGPT itu kayak gampang banget, tapi kita nggak boleh menggampangkan. Nah, itu pandangan dari Ustadz Ubaid itu seperti apa? Karena itu benar-benar mereka tuh kayak nyontek juga gitu loh Ustadz. Kembali ke prinsip awal bahwa teknologi itu seperti bisa bermata dua. Lah,
Yang sekolah persiapkan adalah bagaimana anak-anak ini memiliki karakter yang kuat. Sekali lagi, memiliki karakter yang kuat. Kalau anak-anak memiliki karakter yang kuat, memiliki kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, saya yakin walaupun ada peluang untuk melakukan kecurangan, dia akan benar-benar memiliki self awareness yang tinggi, sehingga tidak akan tergoyahkan lah. Karena diakui atau tidak sekarang, kalau kita hanya orientasinya ke materi, ChatGPT selesai. ChatGPT selesai. Mau salah apapun, atau tinggal foto, jegrek, begitu juga di guru. Guru bisa menggunakan itu untuk kebaikan. Tapi bukan berarti dengan adanya ChatGPT, kemudahan itu membawa kemalasan. Ini harus kita antisipasi. Karena memang sekarang, misalkan kalau membuat perangkat, tinggal klik di ChatGPT selesai. AI luar biasa. Dan saya yakin 5 tahun, 10 tahun ke depan AI akan semakin canggih. Dan kita harus menyiapkan bagaimana anak-anak itu memiliki karakter yang kuat. Karena itu fondasinya, Mbak Nanda. Oke. Nah, cara biar anak-anak ini punya karakter yang kuat nih, Ustadz, apakah cukup dari gurunya saja pas waktu di sekolah, atau mungkin peran orang tua ini juga penting banget? Nah, ini kita sesuaikan di tema Hardiknas yang tahun 2025 sekarang, itu kan partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Artinya partisipasi terutama 3 pilar utama. Lembaga pendidikan sebagai lembaga formal, keluarga sebagai lembaga informal, dan masyarakat sebagai lembaga non formal memiliki sinergi yang kuat. Ketika di 3 lingkungan itu kita sama-sama mewujudkan ekosistem yang baik, saya yakin anak-anak itu akan terjaga. Misalkan di lembaga kita sudah mengawal dengan baik, tapi ketika di masyarakat, di lingkungan itu, anak-anak terbiasa dengan, mohon maaf, ucapan yang kasar, saling membuli. Ini apa nih? 3 pilar utama itu tidak berjalan dengan maksimal. Tapi ketika di 3 pilar utama ini, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat bersinergi, saya yakin generasi emas di 2045 akan dapat terwujud. Amin Allahumma amin. Amin. Nah, ini berarti harus balance ya semuanya, mulai dari tenaga pendidiknya atau gurunya, orang tuanya, kemudian akses digital, bahkan juga ya nggak boleh melupakan buku juga, begitu ya Ustadz ya. Nah, mungkin Ustadz Ubed bisa memberikan closing statement juga nih di Pojok Pintar kali ini soal ya Hari Pendidikan sekarang, kemudian juga fenomena pendidikan saat ini, apakah mungkin juga sudah merata atau mungkin juga tadi sempat disinggung juga tantangannya seperti apa. Nah, mungkin Ustadz Ubed punya pesan kepada murid-muridnya, kepada sobat profesuara, orang tua, atau mungkin guru. Silakan Ustadz. Kalau closing statement saya mungkin sifatnya mungkin general. Jadi marilah kita berpartisipasi aktif guna menyongsong mewujudkan pendidikan yang merata, yang adil, yang tidak melihat letak geografis atau kondisi apapun itu, sehingga ketika pendidikan sudah merata, maka Indonesia itu memiliki generasi emas yang kita idam-idamkan, sehingga nanti tingkat kemampuan anak itu tidak semakin menurun tapi semakin meningkat. Itu aja, Mbak. Oke, terima kasih Ustadz Ubed ya. Dan juga untuk sobat Prameswara, kamu boleh banget mengakses Pojok Pintar Prameswara melalui YouTube di Radio Prameswara 103.9 dan juga di Radio Analog 103.9 FM. Kita bakalan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya. Jadi stay tune aja di 103.9. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.